dan melarang putranya berhubungan dengan Amel seperti yang belakangan ini ramai diberitakan. Melapor ke ini ke Dalem karena Torik sudah sejak minggu malam itu habis ngobrol sama saya, terus ya memang saya ngobrolnya agak keras, negur dia, cuma habis itu saya pikir ya nggak ada masalah kan, tapi ternyata ya kita tidur masing-masing, pas begitu saya bangun sahur mau ngebangunin dia nggak ada di kamarnya, tapi saya hubungin semua teleponnya, semua ini nggak bisa juga, nggak ada yang bisa dihubungi sampai sekarang. Nah, daripada nanti saya berdiam diri menunggu dia ngabarin atau dia pulang beberapa hari, takutnya kelamaan. Jadi sebelum itu lebih baik kita lapor dulu gitu, nanti takutnya ada apa-apa kan. Baru 2 harian kan, minggu malam itu masih ada, minggu malam masih ngobrol sama saya. Nah dia itu selama ini sebenarnya nggak pernah kayak gini, dia itu nempel banget sama saya dan biasanya komunikasi paling lancar, paling rajin gitu ya dibandingin kakaknya. Nah yang sekali ini kok enggak, ya memang saya tahu penyebabnya mungkin karena saya memang agak kerasin negur dia ya, mungkin dia ngambek atau gimana. Bukan tanpa alasan yang rasional, sang ibu melarang Torik pacaran dengan Amel. Selain memang harus fokus dahulu sekolah, Torik pun belum boleh punya pacar karena usianya yang masih sangat belia. Tetapi semua alasan itu sempat Torik bantah. Sebab seperti apa yang kerap ia lontarkan bersama Amel, hubungan mereka selama ini memang hanya sebatas teman dekat saja. Ya, saya memang sudah lihat banyak berita di infotainment. Terus saya juga masih nggak tahu itu yang sebenarnya Toriknya gimana kan. Jadi saya tanya, dia masih ada teman. Tapi saya langsung spontan aja bilang, kalau berteman sih boleh ya, tapi tolong please jangan pacaran gitu. Nanti ya kalau udah terlalu serius pacaran, kayak teman-teman yang lain juga yang mulai pacaran segitu, nanti ada masalah sama pasangannya, terus bete, terus akhirnya mengganggu semuanya, belajar nggak fokus, ya kan dia juga ada kegiatan ngeband ya, tapi takutnya ke kegiatan lain itu dia udah nggak fokus lagi. Udah memang dia bilang enggak lah, nggak pacaran gitu, udah ngotot sih. Cuma ya saya sejauh ini kan saya bilang kalau memang nggak pacaran nggak apa-apa, cuma kalau nanti nggak saya nasihatin, dia kan semakin dekat, semakin lama nanti semakin serius. Nah yang saya takut itu kan, dia kan sekolah, masih sekolah, dan usianya kan masih muda banget ya. Kalau emang harus nyelesain sekolah pun masih butuh 4-5 tahun lagi sampai universitasnya selesai. Setelah Torik minggat pada hari Minggu 28 Juni kemarin dan sampai saat ini belum juga pulang ke rumah, Ibunda Torik sebelumnya berusaha menghubungi teman-teman sang putra. Namun entah mengapa semua telepon genggam mereka tak bisa ia hubungi. Ibunda Torik lalu tergerak untuk menghubungi Amel dan orang tuanya. Namun anehnya dengan alasan takut menyinggung perasaan Amel dan orang tuanya, niat itu pun sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Ibunda Torik. Nah kalau ke pihak Amelnya memang saya tidak menghubungin, cuma karena Toriknya juga udah nggak bisa dihubungin sama sekali. Kalau ke teman-teman yang lain juga pada nggak ada yang bisa kasih info. Itu tadi saya belum tanya ke pihak Amel sama sekali karena saya juga nggak enak ya. Tapi mereka juga tersinggung kan karena saya menasihati Toriknya itu supaya jangan berhubungan sama Amel gitu, jangan berhubungan lebih jauh. Kalau ke teman aja ya sesama ini mereka saling dekat dalam dunia entertain gitu kan mungkin ya apa, tapi takutnya kalau nanti pacaran terlalu serius ya takutnya nggak pernah cerita. Walaupun sudah terakhir saya lihat semakin perik, jadi barulah malam itu saya tanya dan dia pun jawabnya masih berteman aja, terus sambil agak ngotot juga, masa ada teman aja nggak boleh sih gitu. Ya kalau berteman memang berteman banget nggak apa-apa, maksudnya saya nasihatin untuk tidak terlalu jauh sampai nanti pacaran atau gimana gitu.
kekhawatirannya terlalu cepat mungkin ya. Jadi begitu saya lihat berita mulai muncul ini dan teman-teman saya udah mulai kabarin saya, wah saya langsung harus nasihatin nih Polri, karena dia pun sebenarnya untuk urusan pacaran orangnya juga masih gimana ya, usianya kan belum matang. Ya kekhawatiran saya mungkin terlalu ini, walaupun sebenarnya sejauh ini mereka sih masih belum ada masalah, nggak ada efek buruk lah ibarat dari yang kemarin-kemarin, cuma saya mungkin terlalu khawatir. Kasus menghilangnya Thorik yang digadang-gadang adalah kekasih Amel Carla memang sempat diduga kuat merupakan sebuah rekayasa berita. Dugaan itu pun masuk akal karena Thorik sendiri adalah anak band yang saat ini sedang merampas karirnya. Namun seiring kabar itu mencuat dan ditambah adanya laporan ke polisi, ibunda Thorik pun membantah tudingan tersebut secara sebenarnya saya juga sendiri merasa awalnya ini mereka sekedar di poteman ya, di ini ya seperti ya itu. Tapi kok lama-lama saya sendiri jadi bertanya-tanya ini sebenarnya gimana gitu. Jadi yang saya khawatirkan takutnya mereka beneran Thorik nanti ya jadi nggak fokus kan Thorik sekolah. Ini kan mumpung masih libur ya. Nanti kalau ternyata dia sampai masuk sekolah tahu-tahu males berangkat, harusnya sudah jadwal dia harus sekolah tanggal segini, dia masih belum mau berangkat karena masih pengen di sini. Nah itu yang saya takutkan. Warga menyatakan Thorik hilang. Tim Kisah Pagi sempat mewawancarai Thorik bersama Amel Carla. Dalam wawancara terakhir yang dilakukan hari Minggu 28 Juni itu, sepertinya Thorik sudah menunjukkan sikap yang tak nyaman ketika para awak media menanyakan reaksi orang tua terhadap hubungannya dengan Amel. Bahkan dengan wajah yang terlihat kurang bersahabat, ia menolak memberi penjelasan seputar sikap kedua orang tuanya tersebut. Hal itu seperti diungkapkan oleh Amel ketika ditemui Selasa kemarin di rumahnya. Dan Amel sendiri terlihat sangat terkejut ketika mengetahui Thorik hilang entah kemana. Belum. Beneran belum balik ke rumah. Beneran. Semua aku nggak tahu sama sekali. Aku semalam baru tahu. Soalnya juga kan terakhir ketemuannya hari Minggu. Terus juga ketemuan hari Minggu. Terus terakhir juga cuman Skype atau video di hari Senin doang. Cuman pas sahur paling gitu. Terus habis itu udah selesai, nggak pernah chat lagi. Soalnya kan juga karena mungkin dia lagi sibuk kan, mungkin teman-temannya lagi ngurusin band atau something. Soalnya tapi aku baru tahu beneran maksudnya kayak dia maksudnya terakhir kemarin tuh dia masih di telepon juga suaranya masih bener-bener aja gitu kan. Maksudnya kayak ya suara orang baru bangun lah gimana gitu kan. Ya udah, maksudnya dia bener-bener ya udah aku mau tutup dulu. Terus ya udah aku udah mau tutup. Udah sampai sekarang nggak punya telepon lagi atau apa namanya. Terus pas lagi di di wawancara dia pas tanyain kan tentang ibunya, dia juga kayak jawabnya kayak agak menghindar. Amel juga kurang tahu kenapa tapi maksudnya Amel panik juga sih bener-bener. Hari setelah menghilang, Amel mengaku sempat ditelepon oleh Thorik pada hari Senin 29 Juni lalu. Dan di ujung telepon, Thorik menandaskan jika tak terjadi sesuatu pada dirinya dan orang tuanya. Namun jika memang tidak ada apa-apa, mengapa Thorik menghilang? Pertanyaan itu pun sempat menggayut di benak Amel hingga saat ini. Pas sahur, dia cuma chat sahur gitu. Terus pas udah habis sholat sebelum tidur udah paling recall. Habis itu udah sampai sekarang nggak pernah chat, belum pernah chat lagi sama Vito gitu, Skype atau apa gitu. Tapi nggak pernah gitu. Kemarin tuh terakhir dia masih di telepon juga suaranya masih benar-benar aja gitu kan. Jadi kayak ya suara orang baru bangun lah gimana gitu kan. Ya udah, maksudnya dia bener-bener ya udah aku mau tutup dulu gitu. Ya udah aku juga mau tutup. Udah sampai sekarang nggak pernah telepon lagi atau nggak pernah ngomong sama saya.
Di chat sih dia masih bilang nggak apa-apa, dia nggak ada masalah apa-apa. Dia Amel juga baru tahu sekarang, baru dikasih tahu tadi sama Om Yun, ternyata dia hilang.